Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil SKPL kami yang berjudul Perancangan Aplikasi e-Kantin Teknik UMM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Namila Rahma Putri, NIM 204. Dan saya Leta Anindya Riyadi dengan NIM 231. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atas KPL atau Software Requirement Specification. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari SKPL ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak e-kantin dengan judul Perancangan Aplikasi e-Kantin Teknik UMM untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka eksternal, performa, dan atribut yang memiliki sistem, serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak. Dokumen ini juga digunakan sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. 1.2 ada lingkup masalah. Perangkat lunak e-kantin dibuat dengan tujuan untuk menangani proses penjualan. Di kantin teknik dalam melakukan pemesanan makanan, sebagian kantin masih melakukan secara konvensional. Biasanya pemesanan ini dilakukan oleh para karyawan kampus dan dosen. Secara konvensional yang dimaksudkan ialah dengan cara pelanggan pergi ke kantin, pelanggan melakukan pemesanan makanan, lalu nantinya pihak kantin tersebut mencatat pesanan. Kemudian pelanggan membayar dan mendapatkan nomor pesanan dan duduk di tempat yang disediakan oleh pihak kantin. Setelah selesai dimasak, pesanan dari pelanggan itu diantarkan oleh pelayan ke meja pelanggan. Pemesanan secara konvensional sering dilakukan daripada melakukan pemesanan dengan menggunakan SMS, dan pemesanan secara konvensional ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa di kampus UMM sudah memiliki smartphone Android. Potensi mahasiswa yang memesan makanan dan minuman di kantin teknik ini akan tetap banyak. Pemesanan secara konvensional kerap menimbulkan masalah dalam antrian pesanan pembeli. Akibatnya, antrian pesanan menjadi keliru, bahkan ada pesanan yang terlupakan oleh penjual. Masalah lainnya yaitu dalam proses pembayaran yang terkadang terjadi kesalahan perhitungan, bahkan ada kekurangan yang mana pembeli tidak membayar pesanannya. 1.3 ada definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama ada SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang dikembangkan. Yang kedua ada e-kantin, yaitu suatu sistem berbasis online yang digunakan untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman di kantin serta pembayarannya. Yang ketiga ada UML, yaitu himpunan struktur dan data teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya secara visual. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan antara sistem dan aktor. Activity diagram yaitu sebuah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Selanjutnya ada sequence diagram, yaitu sebuah diagram yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selanjutnya ada class diagram, yaitu diagram terstruktur yang menggambarkan apa saja yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Dan yang terakhir adalah ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Selanjutnya ada 3 referensi yang kita pakai. Lanjut. Deskripsi umum atau overview. Secara umum, dokumen SKPL ini terbagi dari 4 bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak, definisi, referensi, dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL. Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang perangkat lunak e-kantin yang akan dibuat mencakup perspektif produk, yang fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam penggunaan perangkat lunak, dan asumsi yang terpakai dalam pengembangan perangkat lunak e-kantin. Bagian ketiga berisi penjelasan secara rinci tentang kebutuhan perangkat lunak e-kantin yang akan dibuat,
Pada bagian terakhir atau bagian keempat berisi tentang spesifikasi kebutuhan data. Deskripsi kebutuhan. 2.1 ada deskripsi umum sistem. E-kantin adalah perangkat lunak yang dibuat untuk mempermudah mahasiswa, dosen, dan karyawan dalam membeli makanan maupun minuman yang ada di kantin teknik UMM. Aplikasi e-kantin memuat atau menampilkan daftar makanan, daftar kedai di kantin, spesifikasi teknis, harga dari makanan yang dapat diakses kapan saja secara online. Aplikasi ini dapat mengurangi antrian dan juga membantu mengurangi penggunaan kertas. Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutterflow. Selanjutnya ada fungsi produk. Yang pertama ada fungsi registrasi, yaitu fungsi yang digunakan user untuk melakukan registrasi sebagai pemilik akun dari e-kantin. Yang kedua ada fungsi login, yaitu fungsi yang digunakan oleh user untuk masuk ke dalam e-kantin sesuai dengan peran masing-masing. Yang ketiga ada menu utama, yaitu fungsi yang dimiliki oleh sistem untuk menampilkan beberapa kedai yang berada di kantin teknik. Keempat ada fungsi menu pilihan, yaitu fungsi yang dimiliki oleh sistem untuk menampilkan semua menu yang berada di setiap kedai. User memilih kedai mana yang akan dibeli. Yang kelima ada fungsi tambah menu, yaitu fungsi yang dimiliki oleh sistem untuk menampilkan rincian atau custom menu yang dipilih. Yang keenam ada fungsi checkout, merupakan fungsi yang digunakan user untuk menuju ke menu pembayaran. Dan yang ketujuh ada fungsi pembayaran, yaitu fungsi yang digunakan user untuk melanjutkan pembayaran. Terdapat pilihan agar user bisa membayar menggunakan beberapa pilihan pembayaran yang ada. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Untuk kategori pertama yaitu mahasiswa atau user. Mereka mempunyai tugas untuk memilih kedai, memilih makanan atau minuman, membuat custom pemesanan, dan check out dan melakukan pembayaran. Untuk kedua yaitu pengguna pembuat sistem. Mereka memiliki tugas untuk menampilkan pilihan kedai, menampilkan menu makanan atau minuman, dan mengelola sistem. Selanjutnya, batasan-batasan. Yang pertama hanya digunakan untuk mahasiswa Fakultas Teknik dan digunakan saat memiliki akses internet. Untuk asumsi dan ketergantungan, yang pertama ada sistem operasi Microsoft, yang kedua ada penjelajah situs atau web browser, dan yang terakhir masih belum bisa dibuka di piranti mobile. 3 ada deskripsi umum kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai ini akan dikembangkan menggunakan modus grafik dan berbasis web maupun mobile. Yang kedua, untuk antarmuka perangkat keras yang digunakan, di sini ada PC atau laptop dan keyboard. Selanjutnya, untuk antarmuka perangkat lunak, jadi kita ini bisa mengakses e-kantin memakai segala jenis browser. Dan pembuatan sistem ini menggunakan website Flutterflow. Untuk yang keempat ada antarmuka komunikasi, yaitu adalah antarmuka yang dibutuhkan adalah sebuah perangkat yang terhubung ke akses internet. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leta. Lalu selanjutnya ada kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak. 3.2 ada use case diagram. Dengan spesifikasi aktor, terdapat 2 aktor pada sistem ini, konsumen dan penjual. Lalu diregistrasi, konsumen dan penjual melakukan registrasi. Registrasi terdiri dari pengisian data email, password, dan konfirmasi password. Lalu ada login. Login ini konsumen dan penjual memasukkan email dan password untuk login. Lalu di menu utama, konsumen dapat melihat kedai yang tersedia di kantin. Lalu ada pilih menu, setelah pembeli memilih kedai yang ada, mereka bisa memilih menu apa yang ingin dipesan. Lalu ada custom pesanan. Konsumen bisa melakukan custom pesanan sesuai keinginan. Lalu selanjutnya, tambah keranjang dan check out. Check out ini konsumen melakukan check out pemesanan. Lalu pembayaran, konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan pilihan pembayaran yang ada. Lalu selanjutnya mengecek pesanan. 3.2.2 ada activity diagram. Activity diagram memiliki specification 1 start point atau mulai. Sistem ini dimulai dengan register atau login. Lalu activity yang pertama ada konsumen akan ditampilkan menu utama yaitu kedai dan konsumen dapat memilih menu yang diinginkan. Lalu sistem akan menampilkan menu utama dan menampilkan pilihan menu. Konsumen bisa mengcustom pesanannya.
Selanjutnya, konsumen melakukan check out dan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem akan memverifikasi pesanan dan penjual akan mengecek pesanan yang ada. Setelah itu ada endpoint yaitu finish, yaitu pembeli telah selesai dan berhasil. 3.2.3 ada sequence diagram. Sequence diagram specification yang pertama ada aktor. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna, yaitu pembeli atau konsumen yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada objek, form pembelian makanan dan database. Yang ketiga ada lifeline, yaitu berisi objek yang menggambarkan aktivitas dari objek, yaitu ada pembeli melakukan pesanan, lalu menampilkan form menu pesanan, lalu selanjutnya mengisi formulir pesanan, menyimpan data pemesanan, mengirim email pemesanan, dan menerima email pemesanan. Lalu selanjutnya 3.2.4 yaitu ada kelas diagram. Yang pertama, ada kelas diagram specification, yaitu komponen atas berisi nama kelas yang diperlukan dalam mengklasifikasikan. Yang pertama ada registrasi pembeli, lalu ada penjual, login, pemesanan, rekap pemesanan, dan data aktor. Komponen tengah berisi atribut kelas yang akan digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Lalu ada komponen bawah kelas diagram yang menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar. Lalu ada package, komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah dibungkus dalam satu package. Lalu di 3.2.5 ada ER diagram. Di ER diagram specification terdapat entitas dan atribut. Untuk entitasnya terdapat e-kantin, registrasi pembeli dan penjual. Untuk atribut, di entitas e-kantin menampilkan menu, pilihan menu, tambah hapus menu, masukkan keranjang, rekap, dan pembayaran. Di entitas registrasi terdapat atribut nama, nomor telepon, email, dan password. Untuk entitas pembeli terdapat atribut username dan password. Untuk entitas penjual terdapat username dan password. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nandira. Yang keempat ada deskripsi perancangan antarmuka. Di 4.1 ada antarmuka halaman homepage. Rancangan antarmuka pada gambar tersebut ialah rancangan antarmuka bagian homepage. Pada awal, ketika pelanggan membuka aplikasi, pelanggan akan masuk ke halaman homepage. Selanjutnya, pelanggan harus menekan tombol next untuk menuju ke halaman login. Untuk 4.2 ada antarmuka halaman login pelanggan. Rancangan antarmuka pada gambar ini adalah rancangan untuk login pelanggan. Login pelanggan berbentuk model dialog. Pelanggan harus memasukkan email dan juga password, kemudian menekan tombol login. Jika data yang dimasukkan benar, maka pelanggan akan masuk ke halaman menu utama. Apabila pelanggan belum membuat akun, maka akan diarahkan ke menu registrasi. Untuk 4.3 ada antarmuka halaman registrasi pelanggan. Rancangan ini adalah menu registrasi pelanggan. Pelanggan yang belum memiliki akun akan diarahkan ke menu registrasi untuk membuat akun terlebih dahulu. Pelanggan harus memasukkan email, password, dan juga mengkonfirmasi password yang telah dimasukkan sebelumnya. Setelah itu, pelanggan menekan tombol Create Account. Jika data yang dimasukkan benar, maka pelanggan akan masuk ke dalam halaman menu utama. 4.4 adalah antarmuka halaman menu utama. Rancangan ini, halaman ini menampilkan beberapa daftar kedai yang ada di kantin Fakultas Teknik UMM. Pelanggan dapat memilih kedai di mana mereka akan membeli makan. Setelah pelanggan memilih kedai, maka pelanggan akan diarahkan ke halaman menu yang ada di kedai yang mereka pilih. Untuk 4.5 adalah antarmuka halaman menu. Rancangan ini adalah rancangan untuk halaman menu yang ada di kedai kantin teknik UMM. Di bagian halaman menu terdapat beberapa pilihan minuman, snack, warmindo, dan juga makanan berat. Apabila pelanggan memilih salah satu dari menu di atas, maka pelanggan selanjutnya akan diarahkan ke halaman checkout menu. Untuk 4.6 ada antarmuka halaman checkout. Halaman ini menampilkan deskripsi dari makanan tersebut dan pelanggan harus mengcustom pesanan terlebih dahulu sebelum menekan tombol checkout. Dan yang selanjutnya ada 4.7 antarmuka halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran akan menampilkan pilihan menu yang telah di checkout.
total dari pembayaran dan juga pemilihan pembayaran menggunakan bank BCA ataupun bank BRI yang harus diselesaikan oleh pengguna. Selanjutnya, pelanggan harus menekan tombol selesaikan pembayaran. Apabila pelanggan berhasil, maka tampilan selanjutnya akan terdapat notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reta. Lalu nomor 5 ada pengujian. Yang pertama ada pengujian fungsional. Yang pertama pada bagian home ini terdapat pada test case-nya sebagian awal dari sistem UI user menekan tombol next untuk menuju ke halaman login dan register. Hasil yang diharapkan user diarahkan ke login register. Lalu hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Lalu yang kedua ada registrasi. User melakukan registrasi menggunakan email dan password, lalu user menekan tombol login. Hasil yang diharapkan, user diarahkan ke halaman menu utama dan pengujiannya sesuai dengan harapan. Yang ketiga ada login. User melakukan login menggunakan username dan password, lalu user menekan tombol registrasi. Hal yang diharapkan, user diarahkan ke menu utama dan hasil pengujiannya yaitu sesuai dengan harapan. Yang keempat yaitu bagian menu utama, user memilih stand sesuai dengan yang diinginkan. User diarahkan ke menu sesuai dengan stand yang dipilihkan dan hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Yang kelima yaitu melakukan pencarian menu. User mencari menu pada kotak search, lalu menu yang dicari dapat ditemukan. Hasil pengujiannya tidak sesuai karena belum diketahui solusi dari kendala tersebut. Lalu selanjutnya ada custom menu. User memilih jenis pesanan yang diinginkan. Lalu user dapat memilih menu yang sesuai dengan yang diinginkan. Hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan. Yang ketujuh ada quantity, yaitu user dapat menentukan jumlah pesanan. User tidak dapat menambah jumlah dari pesanan. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh user, belum menemukan solusi dari kendala tersebut. Lalu bagian pembayaran, user dapat men-check out untuk pembayaran. User belum bisa mendapatkan jumlah harga sesuai dengan pesanan yang ditentukan. Lalu hasil yang diharapkan tidak sesuai karena belum menemukan solusi dari kendala tersebut. Untuk konfirmasi pembayaran, user dapat mengkonfirmasi pembayaran berhasil atau tidak. User belum bisa mendapatkan konfirmasi bahwa pembayaran berhasil atau tidak dikarenakan belum menemukan solusi dari kendala tersebut. Lalu selanjutnya yaitu go home. User menekan tombol go home dan sistem akan langsung kembali ke halaman home. User diarahkan kembali ke bagian home sesuai dengan yang diharapkan oleh user. Lalu 5.2 terdapat pengujian non-fungsional. Pengujian non-fungsional testing adalah pengujian dari aspek non-fungsional suatu aplikasi seperti kinerja, kendala, kegunaan, keamanan, dan sebagainya. Yang pertama, bagian heuristic evaluation. Heuristic evaluation dilakukan dengan melihat suatu interface yang mencoba untuk mendapatkan pendapat mengenai interface tersebut. Yang pertama ada button login, lalu yang kedua ada button checkout, yang ketiga ada button selesaikan pemesanan, dan keempat terdapat button go home. Untuk performance testingnya, ini yang bagian efisiensi yaitu kecepatan platform berjalan dengan cepat dan tidak ada kendala. Lalu ada scalability yaitu kemampuan dari sebuah sistem network atau proses yang mampu memenuhi permintaan terus meningkat dan kemampuan untuk memperbesar spesifikasi akan mampu menjalankan berbagai fungsi yang ada di dalam server. Lalu ada stability yaitu kemampuan sebuah sistem untuk menjalankan fungsi. Dan yang terakhir terdapat desain sistem. Kami menggunakan desain yang minimalis sehingga memudahkan para pengguna. Sekian presentasi SKPL dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.